Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dongkelor, ketemu lagi nih dengan Kak Mangga di Dongkelor episode yang terbaru di bulan September ini. Semoga kalian sehat-sehat ya. Begitupun juga dengan keluarga-keluarga, teman-teman Sobat Dongkelor semuanya. Nah, sudah siap mendengarkan dua cerita dari dua kakak pendongeng kita dari Dinas Perpustakaan yang keren-keren dan lucu dan seru abis? Oke, kita langsung panggilkan mereka ya. Pendongeng pertama ada Uncle James. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Uncle James dalam program Dongkelor, Dongeng Keliling Online dari Rumah, persembahan Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Uncle James berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan siap mendengarkan cerita dari Uncle James pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum Uncle James cerita, Uncle James mau tanya, siapa di sini yang sudah sekolah? Boleh angkat tangannya? Nah, bagaimana? Siapa di sini yang suka sekali kalau pergi ke sekolah? Nah, hari ini Uncle James ingin membacakan sebuah cerita dari buku yang berjudul Pergi ke Sekolah. Buku ini ditulis oleh Esther Vandenberg dan diterbitkan oleh penerbit Clavis. Bagaimana kisahnya? Yuk kita dengarkan bersama. Ini adalah Robin yang akan masuk sekolah TK untuk pertama kalinya. Saya tidak mau pergi ke sekolah, teriak Robin. Namun, ibu terus berjalan sambil menggenggamnya erat hingga mereka tiba di depan pintu kelas. Baiklah, saya hanya akan melihat-lihat saja, gumam Robin. Adik-adik, ternyata ini adalah sekolahnya Robin. Di depan ruang kelas ada tempat untuk menggantungkan tas dan jaket Robin. Ibu lalu memberinya pelukan hangat dan kecupan manis sebelum akhirnya bergegas pergi. Ibu guru menyambut kedatangan Robin dan menggenggam tangannya. Jangan lupa untuk menjemputku nanti, Ibu, teriak Robin. Sepertinya Robin merasa takut kalau ibunya tidak menjemputnya nanti. Nah, di dalam kelas masih tersisa satu tempat duduk kosong. Silakan duduk di sini, Robin, kata ibu guru. Hari ini kamu bisa duduk di sampingku. Setiap murid diminta untuk menceritakan kegiatan yang mereka lakukan di akhir pekan. Robin memanggang kue cacing bersama nenek. Setelah semuanya selesai bercerita, Robin tiba-tiba bertanya, "Apakah yang akan kita lakukan sekarang?" Kalian bisa bermain sekarang. Pilihlah mainan yang kalian sukai dari lemari permainan itu, ujar ibu guru. Babi hutan memilih puzzle. Tikus memilih manik-manik. Landak dan Sigung memilih mobil-mobilan. Apakah yang akan Robin pilih? Robin memilih mainan balok. Dia kemudian membangun menara setinggi ibu guru. Ketika menaranya sudah selesai dibangun, hal terbaik dari permainan ini adalah gedebum. Semua balok terjatuh ke lantai. Ini sangat menyenangkan, seru Robin. Apakah yang akan kita lakukan sekarang? Robin bertanya kembali.
Kalian bisa bermain di luar sekarang, kata ibu guru. Robin ikut bermain lompat tali. 1, 2, 3, lompat. Tali melewati semua kaki. Mereka melompat-lompat dengan girang hingga mereka harus masuk kembali ke kelas. Apakah yang akan kita lakukan selanjutnya, Bu Guru? Tanya Robin. Ternyata Robin seringkali ya bertanya kepada ibu gurunya. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Selanjutnya kita akan istirahat sambil makan buah. Ada apel, wortel, pisang, semangka, dan melon. Buah anggur untuk tikus. Ibu guru juga menyediakan tempat sampah untuk kulit dan biji buah-buahan. Nah, supaya tidak buang sampah sembarangan adik-adik. Setelah makan buah, mereka minum air. Gluk, gluk, gluk. Tempat minum Robin kosong dan perutnya penuh air. Waduh, saya hampir kencing di celana. Robin mau kencing di celana. Waduh, berarti harus segera pergi ke toilet nih. Nah, sekarang waktunya ke toilet, seru ibu guru. Robin melakukan semuanya sendiri. Kencing, cuci tangan dengan sabun, dan mengeringkan tangannya. Setelah selesai, dia pun kembali ke kelas. Untunglah Robin tidak jadi kencing di celana adik-adik. Sekarang kita akan membuat kerajinan tangan, ujar ibu guru. Tugasnya adalah membuat kerajinan tangan berbentuk binatang lucu. Semua murid kemudian mengambil kertas dan gunting. Apakah yang akan Robin buat? Kres, kres, kres. Bunyi gunting memotong kertas. Mereka sibuk menggunting dan melekatkan. Selesai. Wah, ternyata Robin telah selesai menyelesaikan pekerjaan tangannya. Waktunya makan siang, kata ibu guru. Ambillah bekal makan siang kalian. Apakah bekal makan siang Robin adik-adik? Ternyata Robin membawa cacing tanah segar yang sangat lezat. Itu adalah bekalnya Robin. Nyam, nyam. Semuanya makan dengan lahap. Akhirnya mereka pun selesai makan. Sekarang apa yang akan kita lakukan, Ibu Guru? Robin bertanya kembali kepada ibu gurunya. Olahraga, jawab ibu guru. Robin lalu memakai sepatu olahraga barunya. Dia memanjat, melompat, dan berlari dengan penuh semangat. Dia juga berani melakukan melompat lemari, berjalan di atas balok, dan berayun-ayun di tali adik-adik. Sekarang waktunya merapikan kelas, pinta ibu guru. Setelah itu, pakailah jaket dan ambillah tas kalian. Setelah itu, ibu guru, Robin bertanya kembali. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Robin dan teman-temannya? Setelah itu, kalian bisa pulang ke rumah, jawab ibu guru. Saya tidak mau pulang, teriak Robin. Ibu lalu memeluk dan menggendongnya. Sambil tersenyum, ibu berkata,
Coba tanya pada ibu guru jika kamu bisa masuk sekolah lagi besok. Apakah Robin bisa masuk sekolah lagi besok? Bagaimana adik-adik? Dan ternyata, hore! Teriak Robin girang. Saya bisa masuk sekolah lagi besok. Nah adik-adik, ternyata sekolah itu menyenangkan seperti Robin. Nah, Uncle James berharap adik-adik semua senang pergi ke sekolah dan belajar bertemu dengan teman-teman dan ibu guru di sekolah. Demikianlah cerita Uncle James pada hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dalam program Dongkelor lainnya. Dadah! Nah, begitu cerita dari Uncle James. Seru ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sendiri punya pengalaman apa nih pertama kali berangkat ke sekolah? Masih kan nggak? Pasti seru ya. Seseru cerita Uncle James barusan. Oke, baik teman-teman. Kita langsung ke pendongeng selanjutnya. Mari kita sambut Kak Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Ati dalam acara Dongkelor bersama dengan Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Nah, hari ini adik-adik Kak Ati akan membawakan sebuah cerita nih. Nah, kali ini Kak Ati akan bercerita tentang Aku Bisa. Nah, cerita ini dituliskan oleh Adam Sisio, ilustrasi oleh Miriam Berensut. Nah, udah ndak sabar kan pengen dengar ceritanya? Yuk simak. Nah, adik-adik semuanya bisa lihat tidak? Oke, kalau sudah, Kak Ati mulai ya. Nah, Andi adalah seorang anak laki-laki pemalu yang takut untuk mencoba dan melakukan hal-hal menyenangkan yang biasanya disukai oleh anak-anak lain pada umumnya. Ketika semua teman-temannya memanjat, melompat, dan berlarian, Andi hanya bisa memandang mereka. Dia tidak berani untuk ikut bermain karena rasa cemasnya yang sangat berlebihan serta selalu menghalanginya. Nah, teman-teman bisa lihat, teman-temannya Andi semua di sini lagi pada main, tapi Andi hanya terdiam, teman-teman. Ketika teman-temannya asik bermain sepak bola di lapangan, Andi hanya duduk di pinggir lapangan. Karena dia khawatir akan melewatkan umpan dari teman-temannya. Andi, kami membutuhkan satu pemain lagi. Ayo ikut bermain. Ini ajak teman-temannya. Saat mendengarnya, Andi rasanya ingin bersembunyi di dalam gua yang sangat dalam. Jawab Andi meskipun sebenarnya dia sangat ingin bermain, tapi Andi masih saja malu, masih saja takut dan merasa sangat cemas untuk bermain. Akhirnya, setelah menonton teman-temannya bermain, Andi berjalan pulang dengan perasaan kecewa dan sedih. Dia ingin berteriak. Dia ingin mencari tahu cara untuk mengendalikan rasa cemasnya yang berlebihan. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan Cindy, seekor burung yang sedang beristirahat di sarangnya. Hei Cindy, apakah kamu tahu cara untuk mengatasi rasa cemas yang sangat berlebihan? Tanya pada Cindy. Tentu saja, caranya sangatlah mudah. Andi, kamu hanya perlu berkicau. Cit, 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 cit. Dan rasa cemasmu akan hilang. Jawab si Cindy, si burung. Andi kemudian melanjutkan perjalanannya sambil berkicau untuk mengurangi rasa cemasnya. Dia terus menyusuri jalan yang mulai berkabut dan langkahnya tiba-tiba seketika terhenti karena dia melihat Charlie.
Charlie itu seekor anjing yang sedang bermain bola. "Apa yang sedang kamu lakukan, Andi?" tanya Charlie sambil terkikik. "Kicauanmu itu hanya membuatmu merasa lebih cemas. Jangan dengarkan saran dari burung itu. Menggonggonglah, guguk, guguk, guguk. Dan rasa cemasmu akan lenyap. Percayalah padaku," ujar Charlie. Si anjing sangat meyakinkan si Andi. "Apa teman baik sepertiku akan membuatmu merasa lebih cemas?" tanya Charlie sambil tersenyum. Andi mulai menggonggong dan berharap rasa cemasnya akan lenyap. Pohon-pohon di hutan lebat dan menjulang tinggi sehingga menyebabkan suasananya menjadi gelap dan menyeramkan. Andi melihat Clark, seekor ular yang sedang menggantung di ranting pohon. "Andi, kenapa kamu terus menggonggong? Kamu seharusnya hanya mengeluarkan saran dari ahli kecemasan, Clark," ujarnya dengan bangga. "Aku menggonggong untuk mencoba menghilangkan rasa cemasku yang berlebihan, Clark. Biarkan saja aku melakukannya," ujar Andi. Akan tetapi, caranya bukan seperti itu. Kamu seharusnya mendesis, dan rasa cemasmu akan menjadi kenangan lama. "Ayo, lakukanlah," katanya sambil menyelinap pergi. Andi terus mendesis, seperti seekor ular sepanjang perjalanan pulang. Tak, 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 tak. "Apa yang terjadi, Andi sayang?" tanya ibu ketika melihat Andi. "Maafkan aku, Ibu. Rasa cemasku tidak kunjung hilang," jawab Andi sedih. "Aku sudah mencoba berkicau, menggonggong, dan mendesis, tetapi tidak berhasil. Pasti ada cara lain yang bisa membantuku menghilangkan rasa cemasku." "Andi sayang, kamu harus tahu bahwa rasa cemas itu adalah sebuah perasaan. Semua orang juga akan merasa cemas pada saat-saat tertentu. Kamu hanya perlu menerimanya pada saat kamu merasakannya, dan semuanya akan baik-baik saja," jelaskan ibu kepada Andi. "Akan tetapi itu sangat sulit, Ibu. Aku takut gagal dan takut kalau rasa takutku ini akan menjadi nyata," isak Andi. "Andi sayang, kamu juga bisa memilih untuk berpikir dan merasa berani. Satu-satunya orang yang percaya bahwa kamu akan gagal adalah dirimu sendiri," jelaskan ibu kepada Andi dengan sabar dan penuh kelembutan. Ibu benar. Daripada merasa cemas dan takut gagal, aku juga bisa berpikir dan memilih untuk berani. "Iya kan, Bu?" kata Asandi. "Aku harus menghadapinya dan bukan menghindarinya. Meskipun aku terjatuh, aku akan mengusap air mataku, bangkit dan mencobanya lagi. Terjatuh atau gagal merupakan tanda aku sudah mencoba hingga aku berhasil nanti," kata Andi dengan penuh semangat. "Betul, jika kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, kamu sebenarnya sudah menang. Kamu tidak perlu tinggal di rumah. Pergi dan bermainlah di luar bersama teman-temanmu. Buatlah hatimu menyenangkan," ujar ibu. Andi
kemudian berlari menuju lapangan dengan penuh semangat. Dia terus berpikir kalau semuanya akan baik-baik saja. Dan dia mulai mempercayai pikirannya itu. Dia terus berlari melewati Cindy si burung, Charlie si anjing, dan Clark si ular. Sesampainya di lapangan, dia langsung ikut bermain, berguling-guling di atas rumput, bergelantungan di tiang gantungan, dan bahkan mencetak gol ketika bermain sepak bola bersama teman-temannya. Sekarang Andi sudah tidak bisa memikirkan rasa cemasnya lagi, teman-teman. Dia memilih untuk berpikir positif dan berani untuk mencoba. Dan sejak saat itu, Andi bukan lagi Andi si pencemas, tetapi Andi si pemberani. Nah, itu tadi teman-teman cerita dari Kak Ati tentang Aku Bisa. Jadi buat teman-teman yang merasa cemas kalau ingin main, yang merasa takut kalau ingin main, jangan takut untuk mencoba. Ya teman-teman ya, sekian dari Kak Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah cerita dari Kak Ati. Seru kan teman-teman? Aku bisa, aku pasti bisa. Ya, semoga teman-teman juga bisa meraih apa yang teman-teman Sobat Dongkelor inginkan dalam kehidupan ini. Kamangga pamit, sampai ketemu di episode Dongkelor yang mendatang. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.